Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti hari ini. Kemudian di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang pengangkatan imam sholat dan orang yang bernasab mulia. A. Pengertian perwakilan. Perwakilan adalah pengajuan dari salah seorang yang dapat dipercayai. Di sini perwakilan itu dibagi menjadi dua, perwakilan khusus dan perwakilan umum. Perwakilan khusus adalah perwakilan yang menjadi perwakilan saja, tidak mengurus masalah hukum dan menjatuhkan hukum had. Perwakilan khusus memegang wewenang mengatur mengurusi 12 hak anggotanya. 1. Menjaga mereka dari orang luar yang mengaku kepada kelompok itu. Oleh karena itu, dijaga di dalam dan di luarnya, sehingga nasab mereka terjaga kevaliditasnya. Yang kedua adalah membedakan nenek moyang mereka dan mengetahui nasabnya, sehingga nasab mereka tidak tercampur aduk dengan nasab lainnya. Yang ketiga adalah mengetahui anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan menetapkannya, dan mengetahui orang yang wafat di antara mereka dan mencatatnya. Yang keempat adalah agar memperlakukan mereka dengan etika-etika yang sesuai dengan kemuliaan nasab mereka dan kemuliaan akar mereka, sehingga kemuliaan itu tetap terpelihara dalam jiwa dan kemuliaan Rasulullah SAW. Yang kelima adalah agar memelihara mereka dari penghasilan hina dan mencegah mereka dari keinginan yang tercela, sehingga orang yang berbuat buruk tidak menghinanya. Yang keenam adalah agar mencegah mereka dari melakukan perilaku yang melanggar dan mencegah mereka untuk melanggar apa-apa yang telah diharamkan syariat. Yang ketujuh adalah agar mencegah mereka memperalat masyarakat dengan kemuliaan mereka, serta sikap sombong atas masyarakat lain karena nasab mereka, sehingga masyarakat lain itu membencinya. Oleh karena itu, pejabat perwakilan harus mendorong untuk menarik hati. Yang kedelapan adalah agar membantu mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka, dan mereka mendapatkan bagian yang adil dalam memberikan kewajiban, sehingga mereka menunaikan dengan adil pula. Yang kesembilan adalah agar mewakilkan mereka untuk meminta hak-hak umum dari zawil qurba, dari fa'i dan ghanimah yang tidak memiliki privilege individual masyarakat. Yang ke-10 adalah agar melarang wanita-wanita yang kawin kecuali dengan orang yang sederajat. Yang ke-11 adalah agar orang yang melakukan kesalahan dari mereka selama tidak sampai melanggar hukum had dan menumpahkan darah, maka pejabat perwakilan harus mengurangi hukumannya. Yang ke-12 adalah agar memelihara wakaf-wakaf mereka dengan menjadi pokok-pokoknya dan mengembangkan cabang-cabangnya. Selanjutnya adalah perwakilan umum. Perwakilan umum adalah perwakilan dari rakyat yang ditunjuk dan dipercayai oleh rakyat guna mengemban amanah pemerintah untuk kepentingan rakyat. 1. Memutuskan ketetapan hukum atas perkara yang menjadi perselisihan di antara mereka. Yang kedua, pemegang wewenang harta anak-anak yatim. Yang ketiga adalah mengawinkan wanita-wanita yang tidak memiliki wali. Yang keempat adalah membuat isolasi bagi orang yang gila dan membebaskan jika sudah sadar. B. Ketentuan imam dan contoh dalam sholat. 1. Imam sholat Jumat. Fuqaha berbeda pendapat tentang pengangkatnya secara resmi. Abu Hanifah berpendapat sholat Jumat itu sah jika dihadiri oleh kepala negara atau orang yang ditunjuk sebagai wakilnya. Imam Syafi'i berpendapat penunjukan imam sholat secara resmi itu sunnah, dan kehadiran kepala negara itu tidak menjadi syarat sahnya sholat Jumat itu. Pelaksanaan sholat Jumat. Abu Hanifah berpendapat sholat Jumat itu sah jika dihadiri 4 orang jamaah termasuk imam. Imam Malik berpendapat tidak diperhitungkan jumlah jamaah dalam sahnya sholat itu. Ukurannya bilangan orang yang biasanya hadir dapat menciptakan suatu perkampungan. Nah, yang kedua adalah imam sholat sunnah.
Imam sholat sunnah berjamaah ada 5, yaitu 2 hari raya, 2 sholat gerhana, dan sholat istisqa. Mazhab Syafi'i berpendapat sholat sunnah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sedangkan ulama lain berpendapat sholat sunnah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Orang yang mengemban tugas sebagai imam sholat 5 waktu dan imam sholat Jumat tidak mempunyai hak untuk menjadi imam sholat sunnah ini, kecuali jika ia memegang wewenang itu untuk menjadi imam seluruh sholat. Sholat Id. Sholat sunnah ini dilaksanakan pada saat terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. 2 hari raya ini dilaksanakan sebelum khutbah, sedangkan sholat Jumat dilaksanakan setelah khutbah. 2 hari raya ini dikhususkan untuk melaksanakan takbir lebih banyak daripada sholat biasa. Imam Syafi'i berpendapat rakaat pertama 7 takbir selain takbiratul ihram, dan rakaat kedua 5 takbir selain takbir berdiri. Imam Malik berpendapat rakaat pertama 6 takbir selain takbiratul ihram, rakaat kedua 5 takbir selain takbir berdiri. Abu Hanifah berpendapat rakaat pertama itu 3 takbir dan rakaat kedua itu 4 takbir selain takbir berdiri. B. Sholat gerhana matahari dan bulan. Sholat ini terdiri 2 rakaat, tiap rakaat mengandung 2 al-fatihah dan 2 rukuk. C. Sholat istisqa. Sholat istisqa ini dilakukan ketika meminta hujan. Orang yang melakukan sholat istisqa dianjurkan untuk berpuasa 3 hari dan menghilangkan kezaliman dan permusuhan. Sholat istisqa itu pelaksanaannya seperti sholat Id. Demikian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan yang baru saja saya sampaikan itu diambil dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.